Halo teman-temanku, kembali lagi kita di channel David Vlog. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang jadwal ujian P3K tahap yang kedua tahun 2025 yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar P3K di tahap yang kedua ini. Jadi teman-temanku, jangan lewatkan informasi ini. Kita akan bahas di sini kapan akan dilaksanakan ujian P3K untuk kompetensinya, untuk seleksi kompetensinya. Langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya. Teman-teman, jadwal ujian P3K tahap 2 menjadi momen penting bagi tenaga honorer dan non-ASN di Indonesia. Proses ini memberikan kesempatan bagi pelamar yang belum berhasil pada tahap sebelumnya atau belum mendaftar di tahap yang pertama. Jadi ini adalah kesempatan terakhir di tahap yang kedua ini. Atau pelamar yang baru mendaftar untuk memperoleh status sebagai aparatur sipil negara ASN. Memahami jadwal dan tahapan seleksi sangat krusial agar persiapan dapat dilakukan secara optimal. Langsung saja teman-teman kita pembahasannya. Dikutip dari situs resmi jayapura.bkn.go.id, P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara ASN bersama dengan PNS. Jadi bersama dengan PNS adalah sama-sama berkedudukan sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Berikut adalah tahapan dan jadwal ujian P3K tahap yang kedua yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahapan-tahapan mengalami perpanjangan waktu. Yang pertama adalah perpanjangan pendaftaran seleksi administrasi. Pemerintah telah memperpanjang masa pendaftaran seleksi P3K tahap 2 hingga 20 Januari 2025. Langkah-langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tujuannya adalah agar dapat berpartisipasi dalam seleksi ini. Setelah pendaftaran ditutup, tahap berikutnya yakni adalah seleksi administrasi yang sudah terlewati juga beberapa waktu yang lalu. Tahapan seleksi administrasi ini berlangsung dari 16 Desember 2024 hingga 8 Februari 2025. Hasil seleksi administrasi diumumkan antara 9 hingga 18 Februari. Bagi peserta yang tidak lolos, tersedia masa sanggah dengan jadwal masa sanggah yakni tanggal 19 hingga 21 Februari. Jawaban sanggah diberikan pada 20 hingga 27 Februari 2025. Pengumuman masa sanggah dijadwalkan pada 22 hingga 28 Februari 2025. Untuk tahap yang kedua adalah tahap seleksi kompetensi. Setelah melewati tahapan administrasi, peserta yang lolos akan mengikuti seleksi kompetensi. Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi dilakukan dari tanggal 8 hingga 23 Maret 2025. Ini teman-teman harus catat ya. Untuk pemetaan lokasinya mulai tanggal 8 hingga 23 Maret 2025. Diikuti dengan penjadwalan seleksi pada 24 Maret hingga 8 April 2025. Penjadwalannya dilakukan pada tanggal 24 Maret hingga 8 April. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi akan disampaikan antara 9 hingga 16 April. Ini juga perlu dicatat oleh teman-teman. Tanggal 9 hingga dengan 16 April. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya sendiri dijadwalkan mulai tanggal 17 April hingga 16 Mei, berarti kurang lebih ada 1 bulan. Ini teman-teman catat juga tanggal pentingnya yakni pelaksanaan kompetensinya agar teman-teman tidak terlewat untuk mengikuti seleksi kompetensinya tersebut. Tahap ini mencakup penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural yang dimiliki oleh peserta. Jadi untuk kompetensi-kompetensi ini sama dengan seleksi kompetensi yang dilakukan pada tahap yang pertama. Ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga ditambah dengan 1 wawancara. Jadi teman-temanku, jika teman-teman tertarik dengan latihan-latihan soal, jadi dari saat ini perlu juga untuk berlatih soal. Di channel saya ini sudah saya buatkan beberapa soal, jadi teman-teman nanti bisa coba cek di channel saya sudah buat dalam 1 buah playlist, ada beberapa soal yang dibagi menjadi kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial, kultural, dan juga wawancara. Jadi teman-teman bisa cek di akun saya ini. Yang ketiga,
Pengolahan nilai dan pengumuman kelulusan. Setelah seleksi kompetensi selesai, proses pengolahan nilai akan berlangsung dari 22 April hingga 21 Mei. Jadi setelah berjalannya kurang lebih 6 hari langsung dilaksanakan pengolahan nilai sampai dengan tanggal 21 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan bagi peserta yang tidak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Yang berikutnya adalah proses dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 31 Mei. Ini untuk yang tambahan. Bagi instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, pelaksanaannya berlangsung dari 25 April hingga 17 Mei 2025. Jadi teman-teman, tidak semua instansi melaksanakan kompetensi tambahan ini, hanya beberapa kompetensi saja. Tapi untuk secara mayoritas nanti pelaksanaannya mulai dari 17 April hingga 16 Mei, kurang lebih 1 bulan teman-teman. Jadi integrasi nilai dilakukan antara 30 April hingga 22 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan peserta yang mengikuti seleksi tambahan ini juga akan disampaikan pada 22 hingga 31 Mei. Ini diabaikan saja karena tidak semua instansi mengikuti seleksi tambahan. Yang keempat adalah pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan NIP 3K. Setelah dinyatakan lulus, peserta akan memasuki tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH nomor induk P3K. Proses ini berlangsung dari 1 hingga 30 Juni 2025. Ini buat yang lolos akan langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup yang dimulai pada tanggal 1 hingga 30 Juni 2025. Selanjutnya adalah usulan penetapan nomor induk P3K akan dilakukan mulai 1 hingga 31 Juli 2025. 1 bulan penuh akan dilakukan untuk usulan penetapan nomor induk P3K. Proses ini menandai langkah akhir sebelum peserta resmi diangkat menjadi P3K dan menjalankan tugasnya sebagai ASN. Persiapan menghadapi seleksi ujian P3K tahap yang kedua tahun 2025. Jadi teman-teman, ada beberapa strategi dalam rangkaian di seleksi ini. Persiapan yang matang yang pastinya harus diperlukan dalam seleksi yang tahap yang kedua ini. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu peserta. Yang pertama adalah menyusun jadwal belajar teratur. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk mempelajari materi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Memahami materi ujian dan pelajari kisi-kisi dan materi yang sering muncul dalam ujian seleksi P3K sebelumnya. Mengikuti pelatihan atau bimbingan, manfaatkan program bimbingan belajar atau pelatihan yang dapat membantu memahami materi dengan lebih mendalam. Yang keempat, berlatih dengan soal-soal latihan. Rutin mengerjakan soal-soal latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan dalam menjawab. Yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan mental. Istirahat yang cukup, pola makan sehat, dan olahraga teratur akan membantu menjaga kondisi tubuh dan pikiran tetap prima. Dengan memahami tahapan dan jadwal ujian P3K tahap 2 tahun 2025 ini, setiap serta mempersiapkan diri secara optimal, diharapkan peserta dapat melalui setiap proses dengan lancar dan sukses meraih posisi sebagai ASN. Jadi teman-teman yang membutuhkan soal-soal, di sini saya sudah membuat beberapa soal-soal untuk P3K, khususnya untuk operator layanan operasional dan juga bocoran kisi-kisi. Jadi teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti soal-soal ataupun belajar untuk mengerjakan soal P3K, khususnya untuk kompetensi wawancara, manajerial, dan juga kompetensi lainnya, khususnya untuk operator layanan operasional. Di sini saya menyediakan beberapa soal. Teman-teman boleh cek di channel saya ini agar bisa belajar bersama-sama. Jadi teman-temanku, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kiranya teman-teman yang mengikuti tes di seleksi P3K tahap yang kedua ini, mudah-mudahan bisa teman-teman mengerjakan dengan maksimal sehingga mendapatkan nilai yang terbaik juga. Sekian dari saya, terima kasih, salam, ketemu kembali di channel saya dengan konten-konten yang berbeda pastinya. Salam.